Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Naufal. Oke kawan, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket lagi dari Pak David dari Tulangan Sidoarjo. Oke, lumayan dekat ini. Baik, langsung saja kita bongkar kira-kira apa ini si paketnya. Oke kawan, jadi ini dia isi paketnya. Oke, ini merupakan power supply merek Seasonic Prime dengan daya yang ini 650, yang ini 850. Oke, kita bahas satu persatu ya. Baik, kita bahas yang 650 ini dulu. Oke, ini pakai model modular ya. Baik, kita coba. Ini apa ini? Hybrid mode. Oh, ini hybrid mode. Oke, kita coba nyalakan kira-kira ini kondisinya seperti apa. Ini ada tulisannya 650 nyala tapi gak lama mati. Kronologi salah colok kabel modular PSU. Alhasil short di 5 volt sama ground saat beban tinggi. Oke, sebetulnya sih walaupun toh mau short itu harusnya aman-aman saja, harusnya aman karena sudah ada sistem proteksinya. Oke, langsung aja kita coba nyalakan. Oke, ini ke sini. Baik, kita coba nyalakan dulu kira-kira nyala matinya tuh seperti apa ya. Baik, kita coba nyalakan dulu. Oke, ini saya pakai bolam safety ya, bolam safety dalam kondisi dipakai. Oke, kita coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, aman, tidak ada short. Kita coba switch. Oke, sistem PFC mau bekerja. Kita coba bypass untuk bolam safety-nya. Oke, ini sudah di bypass. Kita coba nyalakan kembali. Oke, kita coba start. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, ini normal, tapi kok kipasnya mati ya. Kipasnya sempat nyala terus mati. Kita coba nyalakan kembali. Oke, lah ini sepertinya normal-normal aja ini. Tegangan 5 volt oke, 3,3 oke, cuma kipasnya mati. Oke, kita cek terlebih dahulu. Ini kira-kira nyala matinya seperti apa ya. Jadi akan saya tanyakan dulu, apa ketika dinyalakan langsung mati atau ketika dibeban baru mati gitu. Oke, kita bongkar dulu untuk memastikan suara berisik dari kipas itu karena apa. Nah, oke kawan, jadi ini power supply-nya setelah saya buka itu tuh terlihat
masih mulus banget di dalam, jadi masih sangat bersih, tidak ada tumpukan debu sama sekali. Bahkan di kipasnya ini pun itu bersih banget. Jadi sepertinya power supply ini masih belum tua ya usianya. Oke, jadi setelah saya cek WA-nya tadi, Mas David itu dia tuh mengirimkan video kondisi power supply ini. Jadi kondisi power supply-nya itu katanya tuh nyala bentar tapi lama-lama mati. Jadi kalaupun dipakai di PC seperti itu, jadi nyala bentar mati gitu. Sebetulnya nyala normal, cuma ketika lama-kelamaan dia akan mati sendiri. Dan Mas David itu ngetesnya alatnya tuh lebih canggih, bukan seperti punya saya ini. Jadi di situ saya lihat di videonya itu ternyata tegangan plus 12 voltnya dia tuh terbaca low. Nah gitu, ini kan saya nggak ada indikator untuk 12 volt, jadi 12 voltnya kita cek di sini apakah memang tegangannya low. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, trip. Oke, jadi memang berat banget ini untuk startingnya. Elko-nya tuh gede, dan untuk tegangannya yang mau habis tuh lama banget. Oke, kita coba start. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia kok langsung mati. Kita coba start lagi. Nah, ini untuk tegangan 12 voltnya dia terbaca hanya 11,9. Sebetulnya sih masuk dalam range normal. Oh, ini dia protect barusan langsung mati. Oke, kira-kira apanya ini yang mati? Nah, jadi dari pengalaman rekan saya, Mas Rudi dari Jogja, power supply Seasonic ini, jadi memang dia tuh penyakitnya gini, sering nyala dan mati sendiri. Kadang dibiarkan, didiamkan lama normal, nanti dicoba nyala normal, lama-lama mati sendiri seperti ini. Oke, jadi ini merupakan penyakit lumrahnya power supply Seasonic ya. Jadi kita coba teliti, kita coba amati kira-kira apa yang menyebabkan hal semacam ini terjadi. Oke, kita tunggu kira-kira perubahan apa yang menyebabkan power supply ini akan mati. Jadi ini untuk tegangan 12 voltnya dia itu terbaca 11,8. Oke, sambil akan saya coba tes beban ya. Lah, dia tiba-tiba mati ya. Oke, akan saya coba tes beban dulu. Nah, oke kawan, jadi ini dia untuk power supply-nya. Oke, jadi untuk power supply ini tuh sudah pernah diservis sebelumnya sepertinya. Terlihat ini ada bekas solderan. Jadi modul step down converternya ini dia tuh sudah pernah dilepas sebelumnya. Oke, nah ini modul step downnya. Nah, jadi ceritanya tuh gini, power supply ini bagus sih, sistemnya sangat bagus. Bahkan ini dia pakai 2 buah MOSFET driver, jadi dia tidak menggunakan GDT untuk switchingnya. Dan ini power supply menggunakan sistem full bridge passive, jadi dia dari kedua driver MOSFET ini dia mendrive 2 MOSFET, jadi total dia menggunakan 4 buah MOSFET dengan konfigurasi
full breed, dan fase dari kedua siklus PWM ini dia dapat bergeser sesuai beban yang dikonsumsi. Jadi ketika bebannya rendah, jadi dia bisa benar-benar efisien. Ketika beban tinggi pun dia kemampuan atau powernya dia dikeluarkan seluruhnya. Jadi dia itu sangat efisien power supply ini. Nah oke, jadi ini setelah saya teliti tadi, ternyata di bagian ini IC control ini tuh ada sebuah solderan yang ngefong. Jadi salah satu kaki dari IC ini dia itu terangkat kakinya, atau solderannya teropen gitu. Nah ada yang nggak nyambung. Nah ini setelah saya sambung ulang untuk solderan yang tadi terbuka itu, nah akhirnya power supply ini dapat nyala normal kembali. Oke, kita coba nyalakan. Baik, ntar akan saya posisikan seenak mungkin. Untuk saat ini saya nggak pakai kipasnya dulu ya, karena kabel kipasnya pendek banget jadi susah. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi untuk startingnya itu benar-benar berat ya, karena kapasitornya tuh gede banget. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, power supply sudah nyala, tegangan 12 volt. Oke, kita lakukan pengecekan beban menggunakan dummy load. Oke, ini ampere meternya, kita cek bebannya. Loh, kok protek lagi? Padahal tadi sepertinya udah nggak protek. Udah aku nyalakan lama nggak protek, ini kok malah protek. Oke, genah apa enggak ini? Kita coba beban aja dulu. Itu beban aman, ini terbaca 10 ampere untuk tegangan 12 voltnya, dan ini aman, tidak ada protek. Mungkin barusan saklarnya aja yang nggak enak ya. Oh ternyata dia masih protek guys. Oke, jadi permasalahannya belum terselesaikan ternyata dia power supply-nya masih protek lagi. Sebetulnya sih untuk tegangan 12 voltnya itu enggak drop amat ya. Jadi tegangan 12 voltnya itu terbaca 11,9, jadi hanya kurang 0,1 volt sebetulnya. Oke, kita coba switch. Nah itu tegangan 12 voltnya itu terbaca 11,9 volt. Oke, kadang dia terlihat normal. Kita amatin dulu apakah ini tegangannya tiba-tiba drop lalu protek, atau dia tegangannya naik lalu protek. Karena kita nyervis power supply yang semacam ini tuh susah ya. Kalau mati yo gitu loh. Kalau nyala yo nyala gitu. Kalau nyala mati gini, ini yang susah. Oke. Ini kenapa tadi aku mau protek? Apakah ini nggak mau start karena dia tegangannya rendah? Nah ini oke, sudah nggak mau dipaksakan lagi. Nah tiba-tiba dia mau.
Baik, jadi akan saya teliti lagi kira-kira apa ini penyebabnya. Ternyata masih belum ketemu juga ini penyebabnya. Oke, nanti kita lanjut kembali. Nah, oke kawan, jadi untuk power supply ini itu sudah ketemu permasalahannya dan penyelesaiannya juga sudah ketemu. Oke, jadi saya manut pada alat testernya Mas David. Itu kan alatnya alat yang canggih dan mahal, bukan seperti punya saya ini yang kere hore. Oke, jadi kalau kita mengacu pada alat yang dipunyai Mas David, itu yang ada trouble itu ada di bagian 12 voltnya. Jadi bagian 12 voltnya itu terbaca low. Nah, oke. Dan setelah kita cek memang tegangannya nggak sampai 12 volt. Nah, ini setelah saya ubek-ubek bagian regulasi tegangannya, ini untuk tegangan 12 voltnya itu sudah bisa kita naikkan. Nah, ini jadi saya tambahkan R ini. R ini merupakan feedback dari sistem PWM-nya untuk regulasi tegangannya. Jadi feedback untuk tegangan, sedangkan feedback untuk arus ada ini dan banyak. Dan untuk yang tegangan dia itu yang disensing hanya 12 voltnya saja, sedangkan untuk 3,3 dan 5 volt dan negatif 12 volt dia sensingnya langsung dari modul step down-nya saja. Oke, jadi untuk yang 12 volt dia yang disensing oleh sistem switching PWM-nya. Oke, jadi ini sudah saya tes. Ini 12,2 volt. Oke. Jadi ini power supply sudah nyala normal kembali. Ini sudah kurang lebih 30 menitan saya nyalakan, aman, tidak protek lagi, dan saya beban pun aman. Oke, ini kita coba tes beban. Nah, itu bebannya sudah jadi 11 ampere ya. Nah, itu 10,8, 10,9. Nah, dia semakin lama ampernya yang terbaca turun karena dummy loadnya itu panas, jadi nilai resistansinya naik. Nah, gitu. Oke, ini setidaknya power supply ini sudah aman, tidak protek lagi. Jadi intinya kerusakannya itu ada pada sistem regulasi dari power supply ini. Setelah regulasinya kita atur kembali, kita sesuaikan kembali supaya mendapatkan angka 12 volt. Nah, ini power supply sudah nggak protek lagi. Awalnya saya coba naikkan agak tinggi, yaitu di tegangan 12,5 volt. Itu untuk proses starting. Jadi kalau kita matikan dan kita nyalakan itu nggak langsung nyala. Jadi proses startingnya itu susah, jadi perlu kita beberapa kali start baru power supply-nya mau nyala. Nah, artinya kan tegangannya masih belum direkomendasikan oleh sistem kontrolnya power supply ini. Nah, setelah saya atur tegangannya di 12,2 volt, nah ini bisa stabil power supply-nya. Jadi ketika kita start ya langsung bekerja begitu. Dan ini sudah 30 menit power supply-nya nggak mati, nggak protek maksudnya ya. Jadi kita bebannya pun sampai sudah panas itu tetap normal. Nah, oke. Jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Jadi untuk video pada kesempatan kali ini kita
berhasil mengerjakan power supply merek Seasonic, power supply yang lumayan rumit. Nah, karena sistemnya itu benar-benar jelimet, tapi alhamdulillah bisa kita atasi dengan kita agak susah juga tadi untuk mencari jalur feedbacknya itu. Saya kira jalur feedbacknya menggunakan optocoupler diimbal ke bagian primer, ternyata tidak. Dia untuk PWM-nya sudah ada di bagian sekunder, sedangkan ke bagian primernya dia diumpan menggunakan IC gate driver. Oke, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.